pagi Bu. Selamat pagi Pak Unari, apa kabarnya hari ini? Baik. Nah, apa kabar Ibu sekarang? Ya saya juga Alhamdulillah, puji Tuhan baik Pak. Kapan ya saya supervisi Bapak? Nah, ini yang mau saya sampaikan Ibu. Saya siap kapanpun untuk dilakukan supervisi. Kalau belajar pelajaran besok Bu, bisa? Besok ya. Oke, kalau memang besok Bapak akan saya supervisi, berarti hari ini saya harus bertemu Bapak dulu untuk melihat berkas-berkas Bapak itu. Kemudian kita wawancara sebentar Pak pas sebelum supervisi. Gimana kita sebelum Bu, melakukan bisa supervisi dengan enak? mungkin kalau di sini kan ramai ya Pak, ribut. Bisa ke ruangan saya dulu Boleh, saja Bu? Pak. Mari Bu, silakan. Mari Pak. Nah, silakan masuk Pak ya. Kita ke Terima ruangan kasih. dulu. Ya, selamat datang Pak. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Nah, Bapak ini sepertinya sesuai jadwal di kelas mana Pak? Kelas 10 akuntansi B yang di belakang ruang guru Bu. Kelas 10 akuntansi B yang di ruangan di belakang Belakang ruangan ruang guru guru. ya. Oke. Kalau begitu saya lihat dulu lah dokumen-dokumen Bapak ya. Bisa Bapak kumpulkan dulu dokumen-dokumennya sambil saya lihat instrumen saya ini. Bapak, kemudian instrumen saya. Kalau saya lihat sih dokumen Bapak ini sudah sangat bagus nih, lengkap. Yaitu kita mulai dari jadwal mengajar, kemudian program tahunan, program semester, kemudian ACP Bapak, ATP, KKTP, kemudian modul ajar juga sudah dibuat ya Pak ya? Sudah di bagian belakang. Untuk buku ajarnya ada di sini. Buku ajar, buku siswa, buku guru juga udah. Ada. Sampai dengan LKPD ya Pak ya? LKPD ada di bagian Oke. belakang. Kalau begitu udah lengkap semua ini Bapak ya. Mungkin sebelum kita lanjutkan supervisi ini, ada tidak hal yang mungkin Bapak ingin sampaikan? Karena ini pembelajaran di jam terakhir siang panas dan memang suasana kelas kalau jam terakhir panas itu, saya mungkin anak-anak izin minta bawa air minum, itu saja sih. Iya, berarti itu secara teknis ya Pak. Teknis, ya. Kalau yang di dalam kesiapan Bapak berhubungan dengan materi khususnya, apakah ada hal-hal yang sudah Bapak yakini agak sulit atau bagaimana nantinya Pak? Saya sangat percaya diri bisa melakukan dan melaksanakan untuk supervisi nanti, karena dari sekian persiapan yang sudah saya lakukan itu dan sudah dari setiap saat kita belajar di kelas, insya Allah saya yakin dan bisa. Wah, salut, saya hebat sekali kalau begitu Pak. Bapak ini sejauh ini sudah sangat siap. Kemudian menurut Bapak udah tidak ada masalah lagi untuk mengajar. Tinggal kita masuk dalam observasi kelasnya saja lagi ya Pak ya. Iya. Wah, nampaknya memang sudah sangat bagus. Saya lihat dari tadi ini sudah saya identifikasi dengan jelas bahwa semua dokumen mengajar juga ada disiapkan dengan bagus. Kemudian Bapak tadi sudah menyampaikan Bapak akan melakukan topik pembelajaran apa ya Pak hari besok itu? Saya akan menyampaikan diskusi tentang descriptive text kepada anak-anak. Descriptive text ya Pak ya. descriptive text. Bagaimana anak-anak bisa mendeskripsikan sesuatu atau orang atau apa gitu Pak? Orang Kalau dalam tujuan bentuk- pembelajarannya apa? tujuan Mendeskripsikan. pembelajarannya yaitu Berarti describe describe people, describing people. Describe people. Oke. Berarti Bapak menginginkan bahwa nanti anak-anak akan bisa mendeskripsikan people. Wah, bagus sekali, tujuan pembelajarannya sudah jelas sekali terlihat sesuai konsep pembelajaran dengan apa yang Bapak jelaskan. Kemudian nanti dalam proses pembelajaran itu supaya anak nampak aktif, bagaimana Pak? Apa yang Bapak akan harapkan terjadi dalam proses itu? Atau pola seperti apa yang akan rencananya Bapak terapkan? Setelah pembukaan awal, kemudian anak-anak dibagi dalam bentuk kelompok, kemudian diberikan LKPD, Ya. kemudian diberikan instruksi sedikit tentang LKPD, kemudian anak diskusi tentang LKPD. Sesuai dengan tujuannya, anak-anak itu mampu membuat kalimat singkat dari descriptive text tersebut
kemudian anak-anak mempunyai kosakata terhadap discrete text tersebut, terus kemudian anak-anak mampu mempresentasikan dengan pronunciation yang betul. Oh, nampaknya memang sudah bagus ini, karena saya lihat di sini Bapak akan membuat langkah-langkah yang sistematis, dimulai dari bisa mendeskripsikan dalam bentuk kalimat, kemudian teks, lalu dalam paragraf yang betul. Durasi pembelajarannya kira-kira dibutuhkan berapa lama ya Pak? Kalau secara close one, jam pelajaran saya itu selama 3 JP. Jadi selama 3 JP itu akan memaksimalkan untuk 3 tujuan pembelajaran tadi. 3 tujuan. Apa saja yang Bapak butuhkan Pak untuk mengajar nanti? Selain tadi Bapak udah menyiapkan LKPD, apakah ada hal lain yang perlu disiapkan untuk membantu Bapak? Untuk pertemuan media atau apa gitu? Untuk pertemuan yang ini kita belum perlu media, nanti media di pertemuan selanjutnya. Oh iya, baik. Jadi Bapak belum memerlukan hal lain selain LKPD ya Pak ya? Ya. Bagus sekali nampaknya dengan durasi 3 JP, Bapak sudah menyiapkannya dengan baik. Media yang dibutuhkan juga Bapak nampaknya belum membutuhkan hal lain selain mungkin whiteboard gitu Pak ya, kemudian whiteboard, selain itu LKPD saja, spidol dan sebagainya. Terus bagaimana nih perasaan Bapak sekarang? Masih enjoy, kemudian masih tidak sabar menunjukkan besok untuk langsung praktek. Ya, oke, kalau begitu Bapak sudah menyampaikan dengan baik dan saya juga sudah memperoleh sesuatu gambaran singkat dari pertemuan kita kali ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita besok langsung sebelum jam itu 5 menit sebelumnya saya akan menunggu Bapak. Greeting. Where are they? You don't know? Okay, I would like to call your name one by one first before we start our lessons today. Ahmed, Desta. Where is Desta? Dominicus. Donia Apals. Angeliana. Esti. Vanessa. Aziza. Relax, just relax. Johnson. Juliani. Ella. No. Mahendra. Mary. Mutia Lulu. Natalia. Media. Rahmawati. Reja. Subject on my channel, I'd like to ask you. In the last meeting, we talked about one of top football players. Did you still remember? Who is? Messi. So, if you can answer my question right, what is your sport do you like? Do you like sport? Sport. Do you like sport? Olahraga. No, why? Tired, capek. Do you like volleyball?
Can you play volleyball? Volleyball. Bisa bermain volley? Oh. Oke, Mardani. Volley. Our goals today at the end of nanti Bapak akan bagikan. Okay. And then in that picture you can describe whatever you would like to describe about the person, about the characteristic maybe from the higher, and then body, and then eye and the other. Have nothing? Yes. I would like to decide you in group. I would like to decide maybe 5 or 6 in group. Bapak akan bagi 5 sampai 6. Right. Amanda, and then Fanza, and then Lucia, Sophia, and then Rahmawati. Ya, 45. Ya, elah. Pilih gambar nomor 1. Gambar nomor 2. Gambar nomor 3. Gambar nomor 4. Pilih tugas yang mana satu. Or sentimeter. Sentimeter sudah dituliskan ya. Pratama Arhan itu tingginya kurang lebih 172. Udah dapat dari mana datanya? Ada di Google. Okay, good. He is handsome. Handsome? Yes. He is black hair, rambutnya hitam? Yes. He is brown skin? Coklatkah kulitnya? Nggak putih? Sawo matang? It's okay, it's fine. Have a bird? Oh. He has a mole on the nose. Okay. Inilah dalamnya. He is gray hair. Okay. What is gray hair? Gray. Huh? What is gray hair? No. Oh, uban. Okay, Cristiano Ronaldo. Handsome. Okay, handsome. Black hair. Okay. White skin. Okay. Athletic body. Okay. Straight sticks. Apa nih? Has a tall body. Okay. Nice brown eye. Family effect? What? Birds. Okay. Mole on the nose. Okay. Brown skin. Black hair. Slightly. What is slightly silent eye? It is about Megawati. Megawati is volleyball player who wears hijab. Okay. She using hijab. Dia menggunakan hijab. And then white has white body and is quite tall. Apa white body? Your homework at home dikerjakan? Apa tadi tugasnya? Hah? Mencari 10 sifat selain yang ada di everything, and then we praying together. We are from a group of 3 members of Mahendra, Priya Sinta, Yulina Apwe, Stephanie Hasra Adriani, Hajijah Hambali, and Desta Dihani. Want to fulfill the result
of our result about the famous figure named Ronaldo. First one, handsome face. 2, aesthetic. 3, five feet. 4, as an athletic body. Now I will present the result of our group presentation of Megawati. Megawati is a volleyball player woman with the hijab. Megawati always has a body and is tall. Megawati is a very beautiful woman. Iya, tunggu. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Misi, Bu. Silakan duduk, Pak. Terima kasih, Bu. Wah, Pak Unari, Bapak ini sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik dan lancar sekali. Instrumen ini dari observasi kelas tadi saya melihat bagaimana Bapak mengajar sudah sangat baik ini, Pak. Terima kasih, Bu, atas telah disuapisinya saya tadi. Secara umum memang anak-anak juga bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik, kemudian cukup aktif, kemudian anak-anak juga masih semangat walaupun sudah di jam siang. Nah, saya cukup puas, cuman memang untuk saya pribadi ada hal-hal yang memang satu dua siswa yang memang belum bisa menampilkan keaktifannya. Ini memang menjadi PR buat saya lah, guru bidang studi bahasa Inggris. Iya, baik, Pak. Tapi saya tadi memang banyak mencatat, saya surprise juga untuk pembelajaran bahasa Inggris cukup interaktif diskusinya, di mana Bapak memberi stimulus speaking in English, kemudian anak-anak kadang-kadang ada yang bisa menjawab langsung in English juga, kadang-kadang dalam bahasa Indonesia. Artinya walaupun kita memberi instruksi dalam bahasa Inggris, tapi anak-anak ngerti gitu untuk menjawabnya. Nah, kira-kira apa ya yang menurut Bapak sudah baik tadinya dan yang masih kurang baik? Tadi sih Bapak sudah sampaikan yang sudah baik lah, yang ingin saya ketahui dari hasil Bapak melakukan pembelajaran tadi. Yang sudah baik itu yang pertama, anak-anak itu mampu mengikuti pelajaran bahasa Inggris dengan cepat, itu yang pertama. Kemudian yang baiknya juga anak-anak ketika dibagi kelompok mereka sudah cukup baik, cukup bagus ketika diskusi dengan kelompoknya. Terus kemudian ketiga, ketika mereka presentasi di depan kelas menyampaikan hasil diskusi terkait descriptive text-nya, mereka juga sudah baik dalam penyampaiannya. Ini hal-hal yang sudah baik. Satu lagi, ketika mereka diminta untuk menuliskan vocabulary di depan kelas, mereka juga sudah bisa mencari kosakata yang memang diperlukan. Nah, hal yang belum baiknya dan perlu diperbaiki itu ada 1-2 siswa tadi yang memang punya kesulitan tersendiri. Yang pertama, setelah saya dalami itu, mereka sejak belajar di SMP memang sangat lemah bahasa Inggrisnya. Artinya mereka komunikasi, kemudian listeningnya mereka sangat kurang untuk mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Ya, saya mengamatinya Pak tadi, sangat bagus. Anak juga banyak yang sangat aktif dalam pembelajarannya, di mana model pembelajaran yang Bapak terapkan juga sudah berjalan dengan baik. Dalam perkembangan berikutnya, kira-kira dalam pembelajaran berikut khususnya untuk bisa melanjutkan descriptive text menjadi yang lebih lagi, mungkin prosedur text dan sebagainya, kira-kira apa yang Bapak perlu tingkatkan lagi, Pak? Untuk pertemuan selanjutnya saya berencana untuk menggunakan media Infocus dengan membuat atau melampirkan satu pembelajaran dari YouTube yang bisa didengarkan oleh siswa, sehingga siswa punya pembelajaran langsung terkait dengan penutur asing native speaker-nya, sehingga mereka bisa kemudian mengadopsi bagaimana penyebutan kata dari native speaker yang baik.
Wah keren ini, ada penambahan media ya Pak. Iya. Tadinya Bapak hanya cukup dengan whiteboard, dan kemudian mungkin Bapak hanya instruksi dari diri Bapak sendiri sebagai sumber satu-satunya. Kini Bapak sudah akan menggunakan LCD InFocus, kemudian Bapak akan menggunakan sumber YouTube. Bahkan ini ada challengingnya, yaitu Bapak akan menggunakan native speaker ya. Jadi siswa akan lebih mudah untuk mendengarkan pronunciation-nya. Dan khusus clue tadi Bapak kan mengatakan anak-anak tidak terlalu yang kesulitan di SMP-nya barangkali ya dengan kata-kata. Nah mungkin Bapak perlu bantu Pak ya Pak, yaitu dicatat kata-kata sulitnya atau unfamiliar word. Mungkinnya selain dari menggunakan native speaker itu tadi. Siap Bu, terima kasih. Saya sangat senang Pak mendengar itu tadi semuanya. Jadi dukungan apa lagi kira-kira yang Bapak perlukan agar rencana Bapak untuk terhadap media itu, terhadap keinginan Bapak lebih mengaktifkan yang kurang dan yang belum familiar dengan Word itu nanti seandainya masuk pembelajaran berikutnya? Dilihat dari proses pembelajaran yang baru saja kita laksanakan barusan, sepertinya saya harus memetakan kembali untuk mengkelompokkan kepada siswa-siswa yang kurang, kepada siswa yang memang sudah bagus, sehingga mereka bisa mengakses proses pembelajaran dari rekan sejawat untuk bisa secara langsung mengikuti proses belajar dengan bimbingan rekan-rekannya. Oke, berarti pemanfaatan tutor sebaya bagi kawan-kawan ya, bagi anak-anak. Baik, wah mantap sekali. Semoga semakin lancar ya Pak. Saya tunggu kabar berikutnya. Semoga apa yang Bapak rencanakan di pembelajaran berikutnya dapat berjalan dengan baik. Dan sekarang setelah supervisi ini, apa yang bisa Bapak simpulkan? Saya sebagai guru yang pertama perlu belajar lebih jauh lagi terkait dengan media-media interaktif, sehingga proses pembelajaran di dalam kelas lebih inovatif, lebih menarik, anak-anak pun kemudian bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Yang kedua, dari sisi siswa, saya perlu lebih mendalami kemampuan siswa secara pribadi masing-masing, sehingga mereka bisa meningkatkan kemampuan setelah melakukan pendekatan-pendekatan tertentu dengan bantuan dari teman sejawat. Ya, baik Pak. Kalau begitu mungkin ini akhir dari coaching kita, dari khususnya dari pertemuan pasca supervisi kita. Jadi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi dari awal saya melakukan pra supervisi kepada Bapak, kemudian melakukan observasi kelas sampai dengan pasca ini, runut nyambung secara sistematis. Artinya Bapak sudah menguasai sekali pelajaran, ranahnya, prosesnya sampai dengan kesulitan bahkan kelebihan yang bisa Bapak gunakan untuk penyempurnaan pembelajaran Bapak berikutnya. Saya tunggu kabar baik dari Bapak atas keberhasilannya ya Bapak ya. Sampai bertemu lagi kita Pak. Terima kasih. Ya. Saya izin pamit langsung ke Ya, ruangan. baik. Ya. Terima kasih. Yuk mari Pak.